Allah sampaikan kepada Nabi melalui wahyu bahawa tadi saat Nabi solat itu ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran Nabi. Artinya apa? Saat jin ini, sekelompok jin ini mendengar bacaan Quran Nabi, Nabi itu tidak melihat jin. Nabi itu tidak nampak jin. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi itu tidak pernah melihat jin. Maka kalau ada orang sekarang sok-sok pandai, katanya nampak dia jin, jangan-jangan dia itu bukan manusia, jangan-jangan dia jin. Ya? Ada orang kadang-kadang kan memandai-mandai sampai dilukis sama dia. Ada program di TV itu, pernah saya nampak dulu. Ya, sekarang saya tidak pernah menonton TV. Dulu pernah melihat TV. Jadi berjalan malam begini kan, dilukis lagi sama dia. Itu mengada-ngada. Ya. Rasulullah saja tak pernah melihat jin. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Abbas. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita akan coba mengkaji tafsir surah Al-Jin ya. Surah Al-Jin itu surah yang ke-82 dalam Al-Quran. Ya, juz yang ke-29 ya. Juz yang ke-29, surah yang ke-72 bukan 82 ya. Surah yang ke-72 setelah surah Nuh ya, sebelum surah Al-Muzammil. Malam ini kita membahas jin dulu. Karena sebagian orang dia begitu excited kalau berbicara tentang jin, semangat dia. Ya. Dan Al-Qur'an memang berbicara tentang jin ya. Bisa nampak? Coba lihat halaman berapa, siapa yang sudah dapat? Halaman berapa? Berapa? 572 ya, halaman 572. Oke, lihat ya. Baik, sebelum kita kaji ayat-ayat dalam surah Al-Jin ini, pertama kita lihat dulu pengenalan sedikit tentang surah Al-Jin dan sebab ayat ini, surah ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini disebut nama dia dengan surah Al-Jin ya, sebagaimana kita lihat dalam Al-Qur'an, karena memang dalam surah ini Allah taala berbicara tentang jin. Awal sampai akhir nanti Allah berbicara tentang jin ya. Ada juga yang menyebut nama surah ini sebagai surah Qul Uhiya. Karena ayat pertama diawali Allah dengan firman-Nya Qul Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka disebut sebagai surah Qul Uhiya. Jadi ada dua nama surah ini. Pertama disebut dengan surah Al-Jin karena satu surah ini berbicara tentang jin. Yang kedua disebut sebagai surah Qul Uhiya karena surah ini diawali dengan firman Allah Qul Uhiya, ayat pertama ya. Baik, kemudian surah ini adalah surah Makkiyah berdasarkan kesepakatan ulama. Artinya surah ini diturunkan kepada Nabi SAW itu sewaktu Nabi masih lagi berada di kota Makkah. Maka menurut ulama tafsir seperti dikatakan Al-Imam Tahir Ibnu Ashur, surah Al-Jin ini surah yang ke-40 diturunkan kepada Nabi. Walaupun dalam Quran kita lihat ia surah yang ke-72, tapi penurunannya kepada Nabi ini surah yang ke-40, turun setelah surah Al-A'raf dan sebelum surah Yasin. Jadi Al-A'raf berarti surah yang ke-39 diturunkan kepada Nabi, Al-Jin yang ke-40 dan surah Yasin yang ke-41 ya. Itu urutan penurunannya ya. Baik, surah ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini salah seorang pakar sejarah dalam Islam ya. Beliau mempunyai kitab tentang sejarah ya. Beliau menjelaskan bahawa surah Al-Jin ini turun setelah Nabi balik musafir dari Taif. Mungkin kita pernah mendengar cerita Nabi itu dulu pernah pergi ke Taif. Taif ini sekarang sudah menjadi satu kawasan wisata. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu pergi umroh, itu ada paket bukan sekedar Makkah Madinah. Biasanya Makkah Madinah saja kalau umroh. Sekarang itu ada paket pergi ke Taif. Taif ini kawasan perbukitan.
Jadi kalau dilihat jalannya itu kayak kelok 9 kita. Belok-belok begini di bukit bebatuan tu, ya, Taif. Dulu Nabi pernah pergi ke Taif untuk meminta bantuan kepada Bani Thaqif di sana. Karena di Makkah kan Nabi diintimidasi terus. Maka Nabi mengambil inisiatif pergi ke Taif, tujuannya untuk meminta bantuan. Ternyata setelah Nabi di Taif itu pergi ke sana bukan malah dapat bantuan. Malah Nabi SAW disakiti di sana. Nabi dilempar dengan kotoran unta, dengan batu, sampai dalam riwayat dikatakan Allah mengutus malaikat yang menguasai gunung-gunung di situ dan menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu ingin gunung ini ditimpakan kepada mereka, cukup bilang saja. Karena begitu kesal Allah melihat perangai orang-orang Taif saat itu. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki saja kaumku itu karena mereka ini orang yang tidak tahu. Mungkin mereka sekarang tak beriman, tapi aku berharap lahir dari tulang sulbi mereka generasi yang beriman kepada Allah. Nah, itulah Rasulullah SAW. Beda sama kita. Kalau kita disindir sedikit, panas kita luar biasa, ya kan? Dikucilkan sedikit, panas kita luar biasa. Nabi itu disakiti tidak. Surah ini turun setelah itu, setelah Nabi balik dari sana, ya. Kapan tepatnya itu? Wadzalika yakunu fi sanati 10. Itu terjadi pada tahun yang ke-10 setelah kenabian. Jadi surah ini turun lebih kurang setelah 10 tahun Nabi menjadi nabi. Kira-kira umur Nabi sekitar 50 waktu itu. Nabi kan diangkat menjadi Rasul 40. 10 tahun setelah itu sekitar 50. Lebih kurang umur usia Nabi 50 tahun saat itulah surah ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritanya. Nabi dan para sahabat dahulu, intalaqa Rasulullah SAW fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suki Uqadh. Nabi dan beberapa sahabat dulu hendak pergi ke pasar Uqadh. Pasar Uqadh ini zaman dulu ini antara pasar yang paling besar. Jadi pada zaman jahiliyah pasar Uqadh ini di sana di Makkah ini pasar yang sangat besar. Pasar induk lah. Bahkan di pasar itu bukan sekedar orang menjual bahan makanan, tapi pertunjukan-pertunjukan pun ada di situ. Ya, seperti pertunjukan seni sastra itu dibuat di pasar tersebut. Jadi suatu ketika Nabi dan beberapa para sahabat hendak pergi ke sana, ke pasar Uqadh ini. Bertepatan Nabi sedang berada di jalan dan para sahabat masuk waktu salat subuh. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr. Maka Nabi pun solatlah di perjalanan dengan para sahabat solat subuh. Menurut satu riwayat ini mereka berhenti di suatu lembah, solat mereka di situ, solat subuh karena masuk waktu subuh. Dan saat solat itu kan Nabi membaca Quran. Solat subuh kan solat jahar. Wa annahu istama'a fariqum minal jinni ila qiraatihi. Maka saat itulah ada sekelompok jin mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faraja'u ila ta'ifatihim. Setelah mereka mendengar bacaan Quran Rasulullah itu, maka mereka pun balik menjumpai kaum mereka sesama jin dan mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami baru saja mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Jadi ini sejarah penurunan surah Al-Jin. Maka sekarang di Makkah itu ada yang disebut dengan Masjid Al-Jin. Mungkin ada bapak ibu yang pernah ke sana atau tengok di Google Masjid Al-Jin. Konon, kepastiannya tidak tahu. Konon disitulah dulu terjadi peristiwa itu. Nabi solat subuh dan para sahabat, Nabi baca Quran, ada sekelompok jin mendengar bacaan Rasulullah. Konon di situ terjadi. Tapi ingin memastikan, tidak bisa juga dipastikan. Karena sejarah Masjid Al-Jin itu dibangun 3 abad yang ketiga hijrah. Bukan jauh sekali abadnya, 300 tahun jaraknya. Maka untuk memastikan wallahualam. Tapi nama masjid itu disebut sebagai Masjid Al-Jin itu diambil dari sejarah peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, mari kita lihat ayat-ayat Allah Taala dalam surah Al-Jin ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah dari Allah. Uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Annahu, bahwasanya. Istama'a, mendengar. Nafarun, satu kelompok. Minal jinni, daripada bangsa jin. Faqalu, lalu mereka berkata. Inna, sesungguhnya kami. Sami'na, mendengarkan. Qur'anan, Al-Quran. Ajaba, yang sangat menakjubkan. Ya, baik. Dari ayat ini Allah mengatakan kul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku. Jadi setelah peristiwa itu terjadi, Allah turunkan ayat ini. Allah sampaikan kepada Nabi melalui wahyu bahwa tadi saat Nabi salat itu ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran Nabi. Artinya apa? Saat jin ini, sekelompok jin ini mendengar bacaan Quran Nabi, Nabi itu tidak melihat jin. Nabi itu tidak nampak jin. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi itu tidak pernah melihat jin. Maka kalau ada orang sekarang sok-sok pandai, katanya nampak dia jin, jangan-jangan dia itu bukan manusia, jangan-jangan dia jin. Ya? Ada orang kadang-kadang mau mandai-mandai sampai dilukis sama dia. Ada program di TV itu, pernah saya nampak dulu. Ya, sekarang saya tidak pernah menonton TV. Dulu pernah melihat TV. Jadi berjalan malam begini kan, dilukis lagi sama dia. Itu mengada-ngada. Ya. Rasulullah saja tak pernah melihat jin. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Abbas. Dalam peristiwa ini ada sekelompok jin datang. Nabi itu tidak nampak. Dari mana kita mengatakan Nabi tidak nampak? Dalam ayat ini coba perhatikan. Apa kata Allah? Qul uhiya, diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin mendengar. Kalau tanpa diwahyukan Allah ke Nabi peristiwa itu, Nabi pun tidak tahu. Nabi tidak tahu ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran Nabi. Jadi Nabi itu tahu karena Allah Ta'ala memberitahu. Ya. Maka itu tadi, kalau ada orang yang memandai-mandai mengatakan saya nampak jin, macam-macam lah alasan indigo lah apalah, itu tidak ada. Ya. Kecuali jin itu dia punya kemampuan at-tasyakkul, istilah dia, menyerupai bentuk lain. Jadi para ulama itu berpendapat bahwa jin itu bisa menyerupai makhluk lain, seperti menyerupai kalajengking, ya, berubah bentuk, ular dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi bentuk asli jin itu nggak akan bisa dilihat. Kenapa? Apa maksud jin? Jin ini kan bahasa Arab, bahasa Quran. Kita ambil bulat-bulat ke bahasa Indonesia, kita sebut jin, tanpa kita pernah coba mengkaji apa makna kata jin itu. Jin itu dalam bahasa Arab, al-jin itu berasal dari kata jinniyin. Jinniyin itu apa artinya? At-tasattur. At-tasattur artinya yang tersembunyi, yang tertutup, yang tidak terlihat. Itu tadi saya sebut. Kalau ada orang mengatakan dia nampak jin, mungkin dia itu jin, bukan manusia lagi. Karena jin itu artinya sesuatu yang tertutup dari kita, disembunyikan. Mereka ada wujud, tapi ditutup Allah Ta'ala daripada kita. Ya, baik. Pengajaran yang kedua bagi kita dari ayat Allah Ta'ala ini, bacalah Al-Quran. Walaupun manusia tidak ada yang mendengarnya, tapi bisa jadi ada makhluk Allah Ta'ala yang mendengarnya. Nabi ini membaca Quran, Nabi tidak tahu, rupanya ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran Nabi. Maka bacalah Al-Quran. Ada, tidak ada orang, bacalah Quran. Walaupun mungkin orang tidak mendengar bacaan Quran kita, ada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ada para malaikat, bahkan ada kelompok jin. Yang mana di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Jadi jin ini tidak buruk semuanya. Ya, jin itu tidak buruk semuanya. Ada orang mengatakan sebaik-baik jin katanya itu sejahat-jahat manusia. Pernah mendengar ungkapan seperti itu? Itu ungkapan yang tak betul.
Ya? Tidak benar ungkapan itu. Ada orang mengatakan sebaik-baik jin itu katanya sejahat-jahat manusia. Tidak benar. Jin itu ada yang saleh, ada yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar dan kepada Al-Quranul Karim. Maka pengajaran kedua bagi kita dari sini, bacalah Al-Quran walaupun tidak ada orang mendengarnya, ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Dan itu nanti semua akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita membaca Al-Quran. Baik. Sama halnya dengan azan, ya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang azan, maka seluruh makhluk yang mendengarkan suara azan itu, panggilan azan itu, nanti di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan yang mendengar itu banyak. Ya, bisa makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain yang kita tidak tahu. Mungkin pohon, mungkin hewan dan lain sebagainya, itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun, annahu istama'a, bahwasanya telah mendengar. Allah menggunakan perkataan istama'a. Istama'a sama akar katanya dengan sami'a, tapi ada bedanya. Kalau sami'a itu mendengar saja, mendengar sambil lewat begitu aja. Tapi kalau istama'a itu artinya mendengar dengan fokus. Maka jin itu yang mendengar bacaan Nabi, mereka mendengar betul-betul fokus menghadirkan hati. Maka dalam Quran itu Allah mengatakan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, apabila Quran dibacakan, فَاسْتَمِعُوا. Ya, فَاسْتَمِعُوا. فَاسْتَمِعُوا artinya dengarlah dengan baik. Maka mendengarkan Quran itu kalau dibacakan, jangan cuma sekedar lewat begitu saja, tapi harus dengarkan dengan fokus. Maka disertai perintah itu, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarlah baik-baik, fokuslah kamu mendengarnya dan diamlah. Karena biasanya kita bisa mendengar suatu ucapan, suatu bacaan itu dengan mendalam, kita harus diam. Ya kan? Kalau sambil ngobrol itu sekedar lalu aja itu, ya kan? Tapi kalau disebut mendengarnya itu fokus, itu biasanya pasti kita diam. Kalau mendengar sesuatu fokus, kita sertai dengan hati, itu pasti diam. Ya. Istama'a nafarun minal jin, ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, setelah mereka mendengar bacaan Quran Nabi itu, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Baru sekali jin ini mendengar bacaan Quran Nabi, langsung mereka mengatakan bahwa Quran ini kitab yang sangat menakjubkan. Ya, maka kalau ada manusia tidak merasa takjub dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, dia lebih parah dari jin. Jin aja merasa takjub. Kalau ada manusia biasa saja dirasa dengan ayat-ayat Quran ini, itu dipertanyakan itu. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini, surah Al-Jin ini, kata para ulama tafsir, sebenarnya Allah Ta'ala ingin menyindir dengan keras orang-orang musyrik Makkah dahulu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan Al-Quran kepada mereka berulang kali. Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa mereka, bahasa Arab, dan Nabi sudah sampaikan kepada mereka berulang kali, tapi tak mau beriman. Ini ada sekelompok jin, baru sekali mereka mendengar bacaan Quran Nabi, langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ingin menyindir manusia yang sudah berulang kali disampaikan kepada dia Quran, tapi tetap tidak mau beriman, tidak mau mengamalkannya. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada mereka, wahai manusia yang sudah disampaikan Quran kepadamu berulang kali, tetapi kamu tidak mau beriman, kamu itu lebih parah dari jin ini. Mereka baru sekali mendengar Quran, langsung beriman dan takjub dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyindir sekelompok manusia atau manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Al-Quranul Karim. Ya. Dari ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menekankan kepada kita bahawa kita wajib beriman dengan adanya jin, ya. Wajib kita beriman dengan adanya jin. Jin di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan penciptaan jin. Dari mana dicipta jin? Biasanya kita tahu dari api, ya kan? Karena memang ada ayat mengatakan dari api. Tapi kalau kita melihat lebih spesifik lagi penciptaan jin dalam Al-Quran, karena banyak ayat berbicara tentang penciptaan jin. Ada ayat mengatakan minnar, dari api, ya. Saat iblis ditanya Allah, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairum minhu, karena saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau cipta aku dari api. Iblis itu bangsanya bangsa jin, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, ya. Iblis itu bangsanya bangsa jin. Khalaqtani min nar, engkau cipta aku dari api. Jadi berdasarkan ayat itu, jin dicipta dari api. Tapi saat kita melihat firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Al-Hijr dan juga dalam surah Ar-Rahman, itu Allah Ta'ala menjelaskan lebih spesifik lagi. Api itu dari mana dicipta manusia? Nah, misalnya Allah Ta'ala sebut mimma rijim minnar. Mimma rijim minnar itu maksudnya dari lidah api, ujung itu. Kalau kita menyalakan api, ini kita kumpulin kayu-kayu, kita nyalakan api, itu kan api itu tinggi begini. Jadi dari ujung lidahnya itu. Ya. Dalam surah Ar-Rahman Allah Taala sebut, dalam surah Al-Hijr Allah Taala sebut an-naris samum. An-naris samum ni maksudnya kata para ulama, ujung api itu, ini menyala api begini, ujungnya itu kan ada bersambung itu dengan apa namanya? Dengan asap. Ya. Atau dengan angin yang panas, ya, di sini ujungnya itu. Maka dari situlah jin itu dicipta Allah. Jadi bukan dari keseluruhan api, tapi kalau kita menyalakan api begini, dari lidahnya itu yang bersambung ke asap yang keluar dari api itu, atau udara angin yang panas dari api itu, dari situlah dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala jin, ya. Baik, kita teruskan. Ayat 2 Allah mengatakan, yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Setelah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat menakjubkan, maka mereka pun menjelaskan sedikit tentang Al-Quran yang mereka dengar. Apa mereka kata? Yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Al-Quran yang menakjubkan tadi itu memberi petunjuk ila rusdi. Ila rusdi, ar-rusdi artinya ke seluruh kebaikan dunia dan akhirat, atau seluruh kebaikan agama dan dunia. Ada nama orang namanya Rusdi, kan? Banyak nama orang namanya Rusdi. Rusdi itu apa artinya? Biasa orang terjemah dengan petunjuk. Rusdi itu, ya, bukan petunjuk artinya. Kalau kita terjemah dengan petunjuk, yahdi ila rusdi, maka terulang dua kali petunjuk. Yahdi petunjuk, ar-rusdi petunjuk juga. Tidak tepat. Ar-rusdi itu maksudnya kata para ulama ismun jami' likulli ma yurshidun nas ila masalihi dinihim wa dunyahum. Ar-rusdi itu adalah nama yang sangat umum yang menunjukkan seluruh kebaikan agama dan dunia. Jadi apapun kebaikan tentang agama dan dunia itulah ar-rusd. Jadi Al-Quran itu menurut sekelompok jin yang tadi, itu memberi petunjuk untuk seluruh kebaikan dunia dan agama. Maka kalau kita ingin mencapai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan agama, Quranlah sumbernya. Karena Quran memberi petunjuk kepada situ. Yahdi ila rusydi. Tidak ada satu kebaikan dunia dan agama melainkan semua telah dijelaskan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan mereka mengatakan fa amanna bihi, kami beriman dengannya, maksudnya dengan Al-Quran itu. Maka ada jin yang beriman kepada Al-Quran. Ada menjadi satu perbahasan kalangan ulama. Jin ini itu lebih kurang sama dengan manusia. Ada kewajipannya sama dengan kita. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka tujuan Allah cipta jin dan manusia itu sama,
untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan dalam kalangan ulama, ya. Jin ini apakah ada rasul khusus Allah utus kepada mereka atau rasul-rasul yang 25 itu? Ini ada pembahasan dalam kalangan ulama. Menurut pendapat yang lebih kuat, Allah tidak mengutus rasul khusus kepada mereka dari bangsa jin. Tetapi rasul-rasul yang Allah Ta'ala utus itu, mulai dari Adam, Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu selain diutus Allah Ta'ala kepada manusia, juga diutus Allah Ta'ala kepada jin. Jadi rasul jin ini juga rasul yang kita imani. Ya. Di dalam surah Al-Ahqaf itu ada Allah Ta'ala sebutkan, ya. Wa iz sarafna nih, lihat dalam surah Al-Ahqaf, ya, ayat 29, ya. Ayat 29 dan ayat 30. Kata Allah, ya, ini cerita yang sama ini. Jadi cerita tentang jin mendengar bacaan Quran Nabi ini disebut dalam surah Al-Jin dan juga ada disebut dalam surah Al-Ahqaf, ya. Allah berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Ketika datang kepadamu sekelompok jin, yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan bacaan Quran yang kau bacakan wahai Muhammad. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, jadi mereka datang tuh Nabi sudah baca Quran dalam salat itu. Mereka hadir, maka pemimpin jin ini tadi mengatakan ansitu, diam. Mungkin mereka heran, ya, ibarat kita ini lagi mengintai ini. Jadi disebut dalam riwayat sebenarnya dalam tafsir Ibnu Katsir, sekelompok jin ini datang itu karena perintah dari pemimpin jin waktu itu. Jadi nanti kita akan sampai kepada ayat setelah ini dan beberapa ayat lagi. Dulu jin itu mereka bebas ke langit, bisa naik turun ke langit, mengambil berita-berita langit bebas. Tapi setelah itu ketika jin-jin hendak naik ke langit, sudah dikawal ketat oleh malaikat yang sangat banyak. Kemudian setiap mereka hendak mendekat dilempar dengan bintang-bintang yang panas. Maka jin ini heran, apa ini? Apa gerangan? Biasanya kita bisa, kok sekarang nggak bisa? Maka pemimpin jin yang berkuasa saat itu memerintahkan kepada anggotanya supaya bertebaran di atas muka bumi Allah ini mencari tahu apa sebabnya. Dalam riwayat dikatakan ada 7 kelompok yang diutus pergi mencari tahu apa sebabnya ini. Salah satu kelompok itulah yang datang kepada Nabi ini. Ketika mereka mendengar bacaan Quran Nabi, diam. Ibarat kita lagi mengintai nih. Kita mendengar sesuatu yang enggak biasa kan? Diam. Faqalu ansitu. Falamma qudiya, setelah dibacakan, wallau ila qaumihim munzirin. Mereka kembali kepada kaum mereka sesama jin memberikan peringatan karena mereka sudah beriman. Pada ayat 30 Allah mengatakan, qalu ya qaumana. Sekelompok jin itu tadi mengatakan kepada kaum mereka sesama jin, inna sami'na kitaban. Sesungguhnya kami baru mendengar kitab. Maksudnya Quran. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa. Apa poin yang kita ambil dari sini? Artinya jin dulu pun sudah mengenal Musa. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, Rasul-Rasul Allah itu selain diutus kepada manusia, itu juga diutus kepada bangsa jin. Ya. Tapi bagaimana proses mereka belajar kepada para nabi itu, memahami ayat, wallahu a'lam. Tapi berdasarkan ayat Al-Quran ini, mereka juga seperti Nabi Musa, mereka kenal. Dan mereka tahu kitab yang diturunkan kepada kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Ya, kembali ke ayat 2 surah Al-Jin itu. Jin itu mengatakan, Al-Quran yang menakjubkan yang kami dengar itu memberi petunjuk kepada kebaikan agama dan dunia. Fa'amanna bihi, oleh karena itu kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Selain mereka mengaku beriman, mereka menafikan syirik dari mereka. Karena lawan iman itu kan syirik. Ya.
Lawan beriman kepada Allah itu adalah syirik. Jadi mereka mengatakan fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami beriman kepada ayat-ayat Allah itu dan kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya betul-betul mantap keimanan mereka dengan membaca Al-Quran. Maka dari sini kita belajar, kalau kita memang ingin memantapkan keimanan dalam hati kita ini, tidak ada jalan kecuali dengan Quran. Ya, kalau kita ingin memantapkan keimanan yang ada dalam hati kita ini, tidak ada jalannya kecuali dengan Al-Quran. Maka dekati Al-Quran, kaji Al-Quran, dalami makna-maknanya. Ya, baik, kita teruskan. Ayat 3. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak ada istri dan tidak ada anak. Jadi selain tadi mereka mengatakan kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pada ayat 3 ini, jin ini mengatakan bahwa Allah itu maha agung sehingga Allah tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Jadi mereka membantah anggapan sebahagian orang yang mengatakan Allah punya istri dan Allah Ta'ala punya anak. Yang menarik di sini, ketika Allah menyebutkan tentang istri, itu Allah Ta'ala sebut dengan sahibah. Ya, banyak ayat Quran menyebut tentang istri itu dibahasakan dengan sahibah. Apa arti sahibah? Sahibah kalau diterjemah secara bahasa artinya sahabat. Ya, artinya sahabat. Maka dari sini para ulama menjelaskan kedudukan istri kita, ya. Kedudukan istri kita itu kedudukannya seperti sahabat untuk kita. Dalam Quran itu berulang kali Allah Ta'ala sebut membahasakan istri dengan sahabat. Seperti dalam dalam surah Al-Mutaffifin, ya, surah Al-Mutaffifin atau surah Abasa, ya, surah Abasa kalau tidak salah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa sahibatihi wa bani yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu, maksudnya di akhirat nanti, seseorang akan berlari dari saudaranya, menjauh dari saudaranya, wa sahibatihi. Wa sahibatihi artinya itu bukan sahabat, tapi istri. Jadi suami istri nanti di akhirat itu pisah. Tidak saling membantu. Yang menarik pada ayat itu pun Allah sebut istri itu dengan sahibah. Maka suami itu harus memperlakukan istrinya seperti sahabatnya, seperti partnernya, kawannya. Jangan jadikan kedudukan suami istri itu seolah-olah suami di sini, istri di sini. Ada memang keutamaan yang Allah beri kepada suami, ada. Tapi itu tidak membuat kita suami posisinya di sini, istri di sini. Salah kalau kita pasang begini. Ya, ada memang kemuliaan yang Allah beri kepada suami, tanggung jawab, tetapi tidak membuat kedudukan istri di bawahnya. Kedudukan istri itu jadikan ia seperti sahabat bagi kita. Maka orang yang langgeng biasanya hubungannya sampai tua itu, mereka itu seperti bersahabat. Mahathir Muhammad itu umurnya sudah hampir 100 tahun. Istrinya juga sudah hampir 100 tahun. Kemarin dia berulang tahun yang ke-96 kalau saya nggak salah. Ya, sudah hampir 100 tahun. Suami istri masih bisa naik kuda dia. Bayangkan tuh. Sehat betul. Orang bertanya, dia ini kan basicnya dokter nih, dua-duanya. Dia bilang, orang tua dia dulu katanya nasihatkan, kalau makan, kalau sudah enak berhenti. Kalau enak makan tuh berhenti. Kita biasanya kalau sudah enak, tidak tahu berhenti kan? Tambah lagi. Jadi tips dia sehat itu, sedikit makan. Ya, sedikit makan. Makanya sehat betul. Badannya tidak gemuk, tapi sehat. Bayangkan orang 90 tahun lebih umurnya masih bisa menunggang kuda. Nunggang kuda itu kelihatan enak, cuma duduk itu capek itu, menahan badan di situ. Ya, kalau orang tidak biasa itu susah tuh.
Dia 95 tahun masih bisa nunggang kuda. Tipsnya itu tadi. Kalau makan sudah enak, berhenti. Berbeda dengan kita. Kita tidak tahu berhenti kalau sudah enak. Lah, hajar terus. Sampai mau meledak perut itu, hajar lagi terus kan. Makanya banyak penyakit. Jadi sumber penyakit itu bukan kurang makan, kebanyakan makan. Ya, kebanyakan makan. Orang yang sedikit makan itu bukan lemah mereka, justru lebih kuat. Ya, orang kalau kuat makan, tidurnya akan kuat. Berat terus mata tuh. Kelihatan yang makan habis maghrib tadi nih. Ada berat mata tuh. Tambah kena AC, sudahlah. Tewas lah ini. Makin berat mata tuh. Nah, itu kalau banyak makan. Sedikit makan tuh biasanya lebih segar. Itu Ustadz Somad. Saya dulu beberapa kali sering sama dia di Malaysia kan. Itu sangat sedikit makannya tuh. Ya kalau orang bilang tuh seperti makan kucing. Itu makannya. Orang hidang banyak-banyak begini. Karena dia datang. Ya kan. Sediakan ikan, sediakan daging macam-macam. Dia ambil 1 sendok nasi, ambil sedikit lauk, makan-makan selesai. Nah, kalau kita itulah momen untuk makan kita banyak kan. Nah, tapi dia segar terus gitu. Jadi banyak sekarang tuh penyakit itu muncul bukan karena kurang makan, tapi terlalu banyak makan. Nah, ya. Baik, jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan mattakhadha sahibatan wala walada. Jin itu mengatakan bahwa Allah itu maha tinggi, maha agung, tidak mempunyai istri dan anak. Jadi satu sisi mereka membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya istri dan punya anak. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik Arab pada masa dulu ya. Baik. Kita teruskan ayat 4. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ya. Dan sesungguhnya orang yang bodoh dari kalangan kami mengatakan kepada Allah sesuatu yang jauh dari kebenaran ya. Jin ini mengatakan wa annahu, dan bahwasanya kana yaqulu safihuna. Safih itu artinya orang kurang akal. Bahasa kasarnya bodoh ya. Mengatakan terhadap Allah syatata. Syatata itu artinya sesuatu yang jauh dari kebenaran. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan terhadap Allah yang jauh dari kebenaran itu adalah orang bodoh. Seperti orang yang mengatakan Allah punya istri dan punya anak, itu orang bodoh. Maka dari sini kita belajar, kata para ulama, orang setiap kali dia mengatakan tentang Allah yang jauh dari kebenaran, maka itu orang tersebut adalah orang bodoh. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan tentang Allah Ta'ala yang tidak ada pada zat dan sifat Allah Ta'ala, maka itu adalah ucapan orang bodoh. Safih bahasa Quran dia. Baik, kita teruskan ayat 5. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Mereka mengatakan, dulu kami menyangka bahwa tidak ada orang, jin dan manusia yang mengatakan terhadap Allah dusta atau yang berdusta dengan nama Allah. Jadi dulu sekelompok jin ini pun sama dengan jin yang lain. Seperti mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena dulu mereka dibohongi. Dibohongi, dikatakan bahwa Allah begitu. Dan saat itu mereka menyangka tidak ada orang yang berani berdusta atas nama Allah. Ya. Mereka menyangka saat itu kalau orang mengatakan tentang Allah itu pasti benar. Karena anggapan mereka tidak mungkin ada orang berani berbohong terhadap Allah. Sama ini dengan Nabi Adam. Nabi Adam saat berada di dalam surga, kemudian kan keluar Nabi Adam. Yang menggoda Nabi Adam dan Hawa itu kan makan buah itu iblis, ya. Jadi yang digoda itu bukan Adam saja, bukan Hawa saja, tapi Adam dan Hawa. Kalau mendengar orang mengatakan yang digoda itu pertama Hawa, kemudian Hawa menggoda suaminya, itu versi Bible, versi Injil. Nah, maka kalau ada ustaz menyampaikan begitu, tanya dia, Ustaz, kamu sumbermu Quran atau Injil? Karena di Quran itu bukan dikatakan Hawa, tapi kedua-duanya. Bagaimana cara iblis menggoda mereka?
Iblis itu mengatakan, wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah bahwa dia menyampaikan itu kepada Adam dan Hawa hanya karena menginginkan kebaikan untuk mereka. Saat itu Adam menyangka dan Hawa, tidak ada orang berani bersumpah dengan nama Allah untuk berdusta. Pikiran mereka saat itu, kalau sudah disebutkan nama Allah itu pasti benar. Karena orang nggak bakalan, anggapan mereka, tidak mungkin ada orang berani bersumpah atau berbohong atas nama Allah. Atas nama Allah. Nah, sekarang ini pun banyak orang perangainya begitu. Berani dia mengatakan demi Allah katanya. Dah bohong dia. Ya. Jadi dulu jin ini menyangka tidak akan ada manusia ataupun jin yang berani berdusta atas nama Allah Ta'ala. Makanya apa yang disampaikan mereka ikut aja. Taklid bahasa Arabnya. Ngikut aja. Maka kita itu dalam hidup ini hati-hati. Jangan cuma ngikut aja. Ya. Ini ada orang apa yang dia dengar dari penceramah tuh ikut aja semua. Tanpa dicek kebenaran yang disampaikan. Tanpa dicek sumbernya yang disampaikan. Karena ada kadang-kadang datang tuh tidak ada sumber apa-apa. Pokoknya ngomong aja dia. Tidak tahu kita dari mana sumbernya diambil. Cerita aja dia. Ada sebahagian orang itu ditelan habis semua tuh. Apalagi datang dengan serbannya yang berbalut-balut, yang macam-macam. Jadi dalam beragama itu tidak boleh seperti itu, ya. Kita perlu menyelidiki benar atau tidak, sumbernya dari mana, gitu ya. Baik, kita teruskan. Ayat 7, ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dulu beberapa orang manusia meminta perlindungan kepada beberapa orang jin. Dengan sebab itu jin ini pun semakin bertambah sombong. Jadi dulu jin itu takut dengan manusia. Disebut para ulama tafsir, ya, dan disebut dalam riwayat, dulu kalau ada manusia datang, jin itu pergi lari. Jin itu pergi lari. Kapan mulai jin berani sama manusia? Ketika ada sekelompok orang meminta perlindungan kepada jin. Dia kan begini logikanya. Kalau orang datang minta tolong ke kita, walaupun sebenarnya kita ini lebih lemah dari dia ini. Kalau dia datang minta tolong ke kita, kita itu kan naik angin. Perasaan kita itu lebih hebat dari dia. Ya kan? Jadi jin itu aslinya dulu takut dengan manusia. Karena memang manusia dicipta Allah lebih mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan penciptaan manusia. Jadi awal mula jin itu pede dengan manusia, berani dengan manusia, ketika manusia merendahkan dirinya dengan meminta tolong kepada jin. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah. Jadi ceritanya ini disebut dalam riwayat. Dulu kan orang-orang Arab itu bermusafir berjalan tuh. Berjalan melewati padang pasir, pergunungan dan sebagainya. Mereka itu biasa malam istirahat di perjalanan. Misalnya kalau mereka pergi dari Makkah ke Syam, itu kan berhari-hari di jalan tuh. Jauh. Maka biasa nginap di jalan. Dulu kan nginapnya ya di lembah-lembah itu aja. Di padang pasir itu aja. Beda kita sekarang. Sekarang ada hotel, ada homestay, macam-macam kita nginap. Paling hemat pergi ke SPBU. Ya kan? Tidur situ. Bagi yang bawa mobil, pinggirkan mobil. Tidur di dalam mobil. Kan bisa sekarang. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu kalau sudah malam mereka akan berhenti istirahat tidur di situ. Di mana berhenti di situlah. Apa yang biasa mereka lakukan? Nah, ini agak biasa juga kita lakukan ini dengan konteks yang agak berbeda sedikit, tapi mirip. Jadi dulu, idza nazala biwadin, kalau mereka itu singgah di satu lembah untuk istirahat di situ, manusia-manusia ini mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung dengan penghulu
lembah ini dari kaumnya yang bodoh. Maksudnya mereka itu meminta perlindungan kepada pemimpin jin yang ada di situ dari jin-jin yang lain yang jahat-jahat. Ya, ibarat kita minta perlindungan ke ketua kampungnya gitulah, supaya penduduk situ jangan mengganggu mereka. Kita biasanya orang kita kadang-kadang ada istilah penunggu, minta izin ke penunggu, ya kan? Masuk ke hutan minta izin sama penunggu, ya, macam-macam. Ada yang dia manggilnya mbah, ada yang panggil kakek, macam-macam. Minta perlindungan. Ya, sebetulnya lebih kurang sama. Orang-orang Arab dulu begitu. A'udzu bisayyidi hadzal wadi, kata mereka. Aku berlindung dengan pemimpin lembah ini min sufahai qaumi, dari penduduknya yang bodoh-bodoh, maksudnya jahat-jahat. Supaya jangan diganggu. Jadi minta perlindungan ke pemimpinnya supaya anggotanya itu jangan ganggu mereka tidur di situ. Itulah yang berulang kali terjadi. Akhirnya jin yang awalnya dulu takut dengan manusia, fazaduhum rahaqa, tambah pede. Jadi berani. Ya. Maka kalau ada manusia yang takutan sama jin, ya, orang kita ini terlalu banyak khurafatnya dari kecil, jadi takut sekali sama jin, ya kan? Karena dari kecil orang tua kita nakut-nakutinnya begitu, ya kan? Nakut-nakutinnya begitu, kebawa-bawa sampai besar, takutnya minta ampun. Pantang kalau udah malam ada sebagian pergi ke dapur pun tidak berani. Ada bunyi sedikit ketakutan. Ke kamar mandi tidak berani. Pergi ke sungai tidak berani. Kalau di kampung-kampung kan dulu masih ke sungai, tidak ada kamar mandi. Ya, takut. Takutnya semua bayangannya apa? Jin. Ya, ketakutan ke jin. Karena terlalu banyak khurafat. Film-film dibuat film horor yang bohong semua. Ada apa nama? Ada pocong segala macam lah namanya. Entah dari mana-mana mereka ambil namanya itu. Ya kan? Dan lucunya itu hanya terjadi kayaknya di kalangan orang Islam. Jadi saya itu pernah balik kampung, memang saya marah betul. Kenapa saya marah betul? Ada seorang perempuan meninggal. Orang di sana mengatakan setelah dia meninggal menjadi jadi-jadian. Saya sejauh yang saya kenal perempuan ini orang baik. Anaknya semua disekolahkan ke pesantren. Semua disekolahkan ke pesantren. Tanpa mengatakan dia ini bersih dari dosa. Namanya manusia pasti ada kekurangan, ya kan? Ada mungkin sengketa dengan manusia dan sebagainya. Tapi orang sana itu sepakat mengatakan jadi-jadian setelah dia meninggal. Dan mereka mengatakan ketemu sama anak sekolahan di jalan. Saya mengatakan itu bohong. Tapi saya lawan mereka, mereka tuh ngelawan balik. Karena sudah begitu dalam sudah berkarat mungkin doktrin-doktrin yang seperti itu sejak dahulu kala. Saya bilang, kalau orang yang mati itu bisa keluar dari kubur, semua tuh pengen keluar. Semua pengen keluar. Nggak ada yang mau tinggal di dalam kubur itu. Mereka kan semua bilang, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami, kembalikan kami. Tidak ada yang mau tinggal di situ. Kalaulah bisa keluar, semua itu mau keluar. Saya bilang. Itu satu. Yang kedua, dia ini Muslim. Saya bilang. Kafir aja nggak jadi pocong kok. Muslim kok jadi pocong. Ini orang kita ini logikanya tuh nggak main. Cina, kafir, mati, kok nggak jadi pocong? Ini Muslim, dia sholat, dia bersyahadat, anaknya disekolahkan ke pesantren, dikatakan menjadi jadi-jadian setelah meninggal. Ini kan fitnah yang luar biasa kepada orang sudah meninggal kan. Kafir aja mati, Kristen mati, menurut kita itu kan kafir kan. Kenapa nggak jadi pocong? Oh, dia nggak pakai kafan Ustaz, mungkin dia bilang begitu. Datanglah pakai jas. Ada nggak datang pakai jas? Mereka kan dikasih jas itu. Ada nggak datang?
Tidak ada. Maka pocong, kuntilanak, apapun namanya, tidak ada. Bohong kalau orang mengatakan ada. Bohong. Tidak ada. Ya. Tapi orang kita ini karena dari kecil itu didoktrin, ditakut-takutin dari kecil, itu percaya. Kemudian saya mengatakan, itu kalau orang menuduh seperti itu satu dosa yang sangat besar. Kenapa? Orang yang meninggal lalu difitnah, itu dosanya sangat besar. Jangankan mengatakan begitu, membuka aib orang yang sudah meninggal saja tidak boleh. Maka misalnya yang memandikan jenazah itu orangnya harus betul-betul amanah. Kalau yang mulutnya itu mulut ember, jangan. Tidak boleh jadi pemandi jenazah tuh. Kenapa? Karena kadang-kadang memandikan jenazah ini kan ada yang sudah sakit lama. Mungkin di situ kondisi tubuhnya sudah ada kecacatan, aib dan sebagainya. Itu nanti kalau dia cerita, tidak boleh tuh. Menceritakan itu saja tidak boleh. Apalagi menuduh orang meninggal kemudian jadi pocong. Itu kan luar biasa tuh. Orangnya rajin sholat, rajin baca Quran. Kok dituduh, dikatakan menjadi jadi-jadian. Waliyadzubillah, ya. Tapi fitnah ini banyak terjadi, terutama di kampung-kampung lah. Kalau orang di kota udah nggak ada tuh, ya. Orang-orang di kota nggak ada seperti itu, rasanya sudah tidak ada. Tapi di kampung-kampung hal-hal seperti ini tuh masih banyak terjadi, dituduh. Saya mendengar kawan cerita di Madura. Itu orang meninggal di Madura itu, katanya di kampung dia, itu 7 hari 7 malam kuburnya dijaga pemuda, orang-orang muda di situ. Apakah mereka baca Quran di situ? Enggak, main judi sambil ngerokok. Karena menurut mereka takut ada orang yang membongkar kuburan itu dalam waktu seminggu itu untuk dijadikan entah apalah, kain kapannya mungkin diambil, ya. Jadi aneh-aneh, ya kan. Kain kafan orang meninggal mau diambil. Kalau mau kain kafan banyak di kedai itu. Ambil kain kafan, kain putih itu sama aja, ya kan. Nah, tapi itulah keanehan-keanehan yang banyak terjadi. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin, lalu jin itu pun merasa sombong, makin durhaka mereka. Disebabkan manusia merendahkan diri kepada jin. Maka haram hukumnya kita meminta pertolongan kepada jin. Tidak boleh meminta pertolongan kepada jin. Ada orang coba membantah, apa salahnya? Kan Nabi Sulaiman juga ini meminta tolong kepada jin. Masalahnya kamu bukan Sulaiman, kan begitu. Ya kan? Nabi Sulaiman itu memang diberi Allah kelebihan, ditundukkan, bukan manusia saja, jin juga termasuk, bahkan hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman diberi Allah Ta'ala kemampuan bisa berkomunikasi dengan mereka. Ini berdalil dengan Nabi Sulaiman, padahal dia siapa? Leman. Ya kan? Jauh beda, dia bukan Sulaiman, dia si Leman atau Leman. Jadi tidak sama. Jadi jangan meminta tolong kepada jin. Meminta tolong kepada jin itu adalah dosa yang sangat besar. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian dukun-dukun, ya. Meminta tolong kepada jin itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat besar dosanya, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada malam ini. Insyaallah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.